Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM C1C022020 dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian mengenai desain riset dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI, CIQNR, CSRS. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu desain riset. Jadi, desain riset atau penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Desain penelitian juga didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun definisi menurut beberapa para ahli, yang pertama Silayan pada 2018, menurutnya desain penelitian adalah desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Lalu menurut Umar pada 2007, menurutnya desain penelitian dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antara variabel secara komprehensif agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset. Rencana tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan periset, mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai analisis akhir. Yang terakhir itu definisi menurut Natsmias dan Natsmias, desain penelitian merupakan suatu rencana yang membimbing peneliti dalam proses pengumpulan, analisis, interpretasi, observasi. Maksudnya suatu model pembuktian logis yang memungkinkan peneliti untuk mengambil inferensi mengenai hubungan kausal antar variabel di dalam suatu penelitian. Adapun jenis-jenis dari desain riset. Yang jenis pertama yaitu desain penelitian eksperimental. Sesuai namanya, desain penelitian eksperimental berarti peneliti sedang melakukan penelitian eksperimental. Menurut Arifin, pada 2009 halaman 127, penelitian eksperimen diartikan sebagai penelitian yang di dalamnya melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti, disertai upaya kontrol yang ketat terhadap faktor-faktor luar, serta melibatkan subjek pembanding atau metode ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk membangun hubungan yang melibatkan fenomena sebab dan akibat. Untuk jenis desain ini dibagi menjadi 3 golongan. Dengan desain penelitian pra-eksperimental ada 3 klasifikasi. Yang pertama, one-shot case study research design. Dalam penelitian eksperimen jenis ini hanya ada satu kelompok variabel terikat yang dipertimbangkan. Lalu untuk one group process post research design, jenis ini mengkombinasikan proses dan preset study dengan mengadakan satu tes pada satu kelompok sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Lalu yang terakhir, static group compression. Pada desain ini, 2 atau lebih kelompok diberikan pengawasan di mana hanya ada satu kelompok yang diberi perlakuan. Lalu golongan kedua yaitu desain penelitian kuasi eksperimental. Kata kuasi memiliki arti parsial, setengah, atau pseudo atau palsu. Sehingga penelitian kuasi eksperimental memiliki kemiripan dengan true experimental research, tetapi tidak sama. Lalu golongan terakhir yaitu true experimental research design. Desain penelitian ini bergantung pada analisis statik untuk menerima atau menolak hipotesis. True experimental research design merupakan desain penelitian eksperimen yang paling akurat dan dapat dilakukan dengan atau tanpa preset pada paling tidak 2 kelompok subjek variabel terikat yang terpilih secara acak. Klasifikasi dari true experimental research design meliputi yang pertama itu poset only control group design. Desain memiliki subjek secara acak atau random dan dikelompokkan menjadi 2 kelompok, kontrol dan eksperimental, dan hanya kelompok eksperimental yang diberikan perlakuan. Lalu yang kedua yaitu the process control group design. Pada desain kelompok kontrol ini, subjek dipilih dan dibagi menjadi 2 kelompok secara acak, kemudian kedua kelompok diberi preset, namun hanya kelompok eksperimental yang diberikan perlakuan. Yang terakhir yaitu Solomon 4 group design. Desain ini merupakan kombinasi dari preset only dan preset control group. Dalam desain ini, subjek yang telah dipilih secara acak atau random ditempatkan menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama diuji menggunakan metode preset only, sementara 2 kelompok yang lain diuji menggunakan metode preset poset.
Untuk jenis yang kedua yaitu desain penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Menurut para ahli, terdapat beberapa desain penelitian survei. Dengan demikian, desain penelitian survei diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cross-sectional survey. Desain penelitian silang atau cross-sectional survey digunakan untuk mengetahui isu-isu yang bersifat temporer melalui pengumpulan data yang dilakukan satu kali saja. Lalu untuk sampel survei adalah survei yang dilakukan pada sebagian populasi atau sampel. Yang terakhir sensus survei, yaitu survei yang dilakukan pada seluruh populasi. Untuk jenis yang ketiga yaitu desain penelitian longitudinal. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data dengan rentang waktu yang paling panjang. Berapa lamakah panjang waktu yang dimaksud bersifat sangat relatif. Namun, pendekatan riset longitudinal sebenarnya pada ekstensi atau perpanjangan dari survei yang dilakukan. Perpanjangan tersebut bersifat periodik. Jadi, penelitian longitudinal dapat pula dipahami sebagai perpanjangan penelitian survei yang bersifat periodik. Lalu untuk jenis yang terakhir yaitu desain penelitian studi kasus. Untuk studi kasus menjadi metode paling sesuai untuk fase penyelidikan dari sebuah penelitian karena mengedepankan survei dan proses historis sebagai jalan untuk penjelasan yang bersifat sebab-musabab atau kausalitas. Kriteria penetapan desain penelitian studi kasus sangat berpengaruh terhadap suatu penelitian. Demikian juga untuk penelitian studi kasus. Kriteria kualitas desain penelitian berkaitan dengan yang pertama itu validitas konstruk, yakni menetapkan ukuran operasional yang benar untuk konsep-konsep yang akan diteliti. Lalu validitas internal merupakan hubungan sebab akibat di mana kondisi-kondisi tersebut diperhatikan guna mengarahkan kondisi-kondisi lain untuk membedakan dari hubungan semu. Yang ketiga, validitas eksternal yaitu menetapkan ranah di mana temuan suatu penelitian dapat divisualisasikan. Yang keempat, reliabilitas yaitu bahwa suatu penelitian seperti prosedur pengumpulan data dapat diinterpretasikan dengan hasil yang sama pada waktu yang berbeda. Yang terakhir yaitu desain penelitian komparatif. Menurut Robert Kain, desain penelitian studi kasus secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian studi kasus dengan menggunakan kasus tunggal dan jamak atau banyak. Di samping itu, ia juga mengelompokkannya berdasarkan jumlah unit analisisnya, yaitu yang pertama penelitian studi kasus tunggal holistik atau holistik yang menggunakan satu unit analisis, yang kedua desain kasus tunggal terjalin atau embedded yang menggunakan beberapa atau banyak unit analisis. Adapun beberapa contoh desain riset. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik kualitas keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya, seperti pada contoh yang saya tampilkan di layar. Yang kedua yaitu penelitian eksperimen. Eksperimen dalam penelitian sosial sering digunakan untuk menemukan aspek penyebab atau penyebab fenomena sosial. Seringkali desain eksperimental digunakan sebagai dasar untuk mengimplementasikan suatu program atau kebijakan. Misalnya sebagai contoh sederhana dari penelitian eksperimental, peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan sistem alarm rokok di ruang publik untuk mengurangi konsumsi rokok di tempat umum. Yang ketiga yaitu penelitian kualitatif. Desain penelitian kuantitatif membuat proyek eksperimental lebih bebas, maka peneliti sosial umumnya menerapkan desain eksperimental untuk melakukan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bisa dipergunakan untuk membandingkan kelompok yang diperlakukan sebagai subjek eksperimen dan kontrol. Misalnya, percobaan konsumsi vitamin C untuk meningkatkan daya tahan siswa. Yang terakhir yaitu makalah. Dalam pembuatan makalah ilmiah juga ada yang namanya penerapan metode penelitian. Dengan metode penelitian yang bagus, maka makalah ilmiah pun bisa terwujud dengan kualitas yang tinggi.